pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara dan atau penistaan agama. Dan hari ini kami sedang menunggu siapa orang yang berani membuat fatwa bahwa metode mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Jangan-jangan justru yang membuat fatwa itu justru sedang akan menodai agama. Ini kami sedang mempersiapkan tuntutan balik kepada siapapun yang berani menjadi ahli memberikan keterangan bahwa mubahalah itu bagian dari penodaan agama. Ini sebaliknya, ini berbahaya sekali. Dan soal kepemilikan hak atas ijazah itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan panggilan pertama adalah hari Selasa 18 Oktober tahun 2022. Maka menjadi aneh, kenapa? Karena kasus dipaksakan padahal sedang ada perkara perdata mengenai ijazah palsu. Benar bahwa di sana ada metode pengungkapan kebenaran yang diyakini oleh klien kami Gus Nur itu dengan metode mubahalah. Tapi mubahalah itu tidak bisa dipisahkan dengan konten mubahalahnya. Klien kami yang lain dalam perkara perdata yakni Saudara Bambang Trimulyono berani disumpah di bawah Al-Quran menyatakan bahwa jika pernyataan atau apa yang dia tulis dalam bukunya, buku Jokowi Undercover 2 itu salah, dia siap untuk dilaknat. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dia tulis itu adalah benar. Kalau Islam tentu harus dari Majelis Ulama Indonesia. Saya tidak yakin, kami tidak yakin kalau penyidik berani menetapkan tersangka dengan pasal 156A KUHP itu sudah punya fatwa dari MUI sebagaimana dulu kasus Ahok. Kasus Ahok itu kalau tidak ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tidak akan jalan. Itu menegaskan jika ada suatu perkara perdata sedang diperiksa tentang hak keperdataan, maka pidana ditangguhkan. Hak keperdataan itu bukan hanya kepemilikan, tapi juga hak atas ijazah. Apakah orang yang memiliki ijazah itu memiliki hak? Apakah ijazah itu asli atau palsu? Dan soal kepemilikan hak atas ijazah itu sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan panggilan pertama adalah hari Selasa 18 Oktober tahun 2022. Maka menjadi aneh, kenapa? Karena kasus dipaksakan padahal sedang ada perkara perdata mengenai ijazah palsu. Benar bahwa di sana ada metode pengungkapan kebenaran yang diyakini oleh klien kami Gus Nur itu dengan metode mubahalah. Tapi mubahalah itu tidak bisa dipisahkan dengan konten mubahalahnya. Konten mubahalahnya adalah soal ijazah palsu Saudara Jokowi, di mana klien kami yang lain dalam perkara perdata yakni Saudara Bambang Trimulyono berani disumpah di bawah Al-Quran menyatakan bahwa jika pernyataan atau apa yang dia tulis dalam bukunya, buku Jokowi Undercover 2 itu salah, dia siap untuk dilaknat. Itu untuk memberikan keyakinan bahwa apa yang dia tulis Inilah 4 fakta menarik di balik kasus gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Sedang ramai menjadi pemberitaan bahwa ijazah SD, SMP, dan SMA Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengikuti Pilpres 2019 adalah palsu. Berikut sejumlah fakta menarik di balik kasus gugatan ijazah palsu Presiden Joko Widodo oleh Bambang Trimulyono, sang penulis buku Jokowi Undercover. Sosok yang menggugat dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi diketahui bernama Bambang Trimulyono. Ia menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Bambang Trimulyono juga diketahui merupakan penulis buku Jokowi Undercover yang cukup kontroversial. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku tersebut. Sebagai informasi, Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971. Ia mengenyam pendidikan di SDN Sukorejo, SMPN 2 Blora, dan SMAN 1 Blora. Ia juga sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman dan mengambil jurusan pertanian. Namun, Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Presiden Jokowi dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
Gugatan dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 3/10/2022. Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 599-G/2022/PN Jakarta Pusat dengan klasifikasi perkara adalah perbuatan melawan hukum atau PMH. Selain Presiden, Bambang Trimulyono turut menggugat KPU sebagai tergugat 2, MPR tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti sebagai tergugat 4. Bambang Trimulyono merangkul Ahmad Hozinuddin sebagai penasihat hukum. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH, berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu yang berupa ijazah dalam kurung bukti kelulusan SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. PN Jakpus juga diminta menyatakan Jokowi telah melakukan PMH berupa menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Klarifikasi perbedaan format penulisan ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi oleh Rektor UGM, Profesor Ova Emilia memberikan penjelasannya. Terkait format tulisan pada ijazah Presiden Jokowi yang dinilai berbeda dengan ijazah alumni UGM lainnya. Ova memaparkan kala itu memang belum ada penyeragaman format dan masih menggunakan tulisan halus. Dan sepertinya memang waktu itu belum sampai ada penyeragaman, ujar Ova Selasa 11/10/2022. Misalnya, kalau sekarang di dikti itu ada formatnya khusus, sehingga kadang-kadang memang ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tapi kami tetap mempunyai dokumen arsip dari itu. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ova menjelaskan, Presiden Jokowi tercatat sebagai alumnus Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Presiden Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimilikinya. Dia mengatakan, klarifikasi disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab UGM sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi kepada alumninya. Tanggung jawab kami untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Artinya, bukan karena yang dipertanyakan adalah orang nomor satu, bukan itu. Misalnya, ada alumnus yang ingin diverifikasi, ya kami juga akan melakukan langkah verifikasi sesuai dengan proporsinya. Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Sigit Sunarta turut mengonfirmasi bahwa ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai dengan format ijazah dari Fakultas Kehutanan UGM pada waktu itu. Kami sudah mencoba melihat format ijazah yang diterima Bapak Jokowi dengan teman satu angkatan yang lulus pada waktu bersamaan. Persis, format Fakultas Kehutanan dengan tulisan tangan halus. Untuk fakultas lain kami tidak mengetahui secara pasti. Tapi di Fakultas Kehutanan seragam seperti itu, ujar Sigit menegaskan.